Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pada sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan diperhambahkan oleh harapan. Mengapa? Salahkah kita fokus kepada pengharapan saja? Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 21b hingga 22 mengatakan, salam dari Ibulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 14 hingga 22. Ini merupakan pesanan terakhir Paulus kepada Timotius untuk tetap fokus kepada Tuhan. Ilustrasi. Salah satu puncak kekecewaan manusia ialah harapan yang tidak dapat dipenuhi. Kita berharap si E membela kita, si B pula seharusnya mengerti kesulitan kita. Si semestinya ingat kebaikan yang pernah kita lakukan untuknya. Nyatanya saudara, tidak sedemikian. Semakin banyak harapan, semakin seringkali pula kita kecewa. Mengapa? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Paulus menyampaikan surat kepada Timotius dari penjara Roma. Terungkap dalam surat itu betapa dia seringkali disakiti dan dikecewakan, baik oleh para lawan maupun kawan. Salah seorang penentang yang sering menyulitkannya ialah Alexander, ayat 14. Nah, sewaktu penahanan dan penghakimannya yang pertama di Roma, dia merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan, termasuk oleh keempat orang yang disebutnya dalam ayat tadi. Namun, tiada jejak kekecewaan berpanjangan kepada mereka. Paulus menyerahkan pengalaman buruknya kepada Tuhan, ayat 14 dan 17. Paulus memilih untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi, dalam situasi ini dia bebas dari penjara pengharapan yang salah dan menjadi berkat kepada orang lain supaya bebas dari harapan yang terlampau menuntut. Ucapan anugerahnya menyertai kamu dalam ayat 22 bukan hanya teori, tetapi dia aplikasikannya sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita? Berharap itu memang wajar saudara. Apalagi kita berharap kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Namun, jangan menjadi hamba kepada pengharapan. Karena setiap orang memiliki kemampuan, kesempatan dan keterbatasan. Tidak perlu saudara, tidak perlu kebahagiaan kita itu ditentukan oleh sikap orang lain. Daripada fokus menuntut harapan dari orang lain supaya orang lain itu baik kepada kita, kita boleh belajar memberikan pengertian dan pengampunan. Sebab kita juga telah lebih dahulu menerima pengampunan karunia itu dari Tuhan dan mereka yang telah bersabar kepada kita. Kiranya saudara, kita hidup dalam kasih karunia dan menikmati buahnya. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita supaya tidak diperhambahkan dengan pengharapan yang berlebihan atau salah sehingga kita kecewa. Yang terbaik itu ialah terimalah kasih karunia Tuhan dengan sukacita dan meneruskannya kepada sesama. Inilah doa dan harapan kita saudara. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap fokus kepada kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu, bukan dipenjarakan oleh pengharapan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan karena menguatkan kami, memberi kami ketenangan fokus kepada Tuhan, kepada karunia Tuhan, bukan pengharapan semata-mata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.